Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Akhwafillah dimanapun berada, sahabat-sahabat Pawam TV YouTube channel yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak lama lagi akan masuk kepada bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, ampunan, dan segala macam kemudahan-kemudahan di dunia wal akhirah. Allah limpahkan pahala, Allah ganjarkan pahala, dan sebaliknya juga Allah lipat gandakan pula dosa bagi orang-orang yang berdosa. Di bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak sekali barokah kepada kita semua. Mulai dari 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. 10 malam pertama Allah subhanahu wa ta'ala berikan maghfirah kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa dengan baik. 10 malam kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan hamba-hambanya bagi yang berpuasa, melaksanakan ibadah hanya kepadanya. 10 malam ketiga Allah bebaskan dari api neraka bagi orang-orang yang berpuasa ikhlas tulus hanya kepada Allah. Orang yang berpuasa dengan tulus, endingnya adalah dianggap bertakwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dianggap bertakwa? Ini sendiri Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di dalam Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Orang-orang yang beriman itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perintah berpuasa, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa disebut hanya orang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan puasa dengan baik pada saat bulan Ramadan. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu mencapai predikat ketakwaan lewat bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang beriman seperti apa? Di dalam bahasa kitab dikatakan, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalu bil arkat. Iman itu mengikrarkan dengan hatinya, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, dan berbuat dengan amal perbuatannya. Tiga segitiga ini, tiga unsur ini tidak boleh terlepas dari orang-orang beriman yang berpuasa, dari orang-orang soleh-solehah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apabila ketiga unsur ini akan hilang dari diri seseorang dalam bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan bisa mencapai predikat ketakwaan lewat bulan suci Ramadan dengan segala macam kelebihannya di bulan suci Ramadan. Ketiga unsur ini penting: hati, lisan, perbuatan. Salah satu hilang, maka tidak akan sempurna, tidak akan disebut orang beriman. Dua hilang apalagi? Kita contohkan, hati baik, lisan baik, tapi perbuatannya buruk, bukan orang beriman namanya. Atau hati buruk, lisan baik, perbuatan baik, percuma kalau hatinya buruk. Seperti itu. Hati ini adalah segumpal daging. Dokter secanggih apapun, profesor sehebat apapun, apabila mendeteksi kedalaman hati manusia, tidak akan bisa mendeteksi dalamnya hati manusia. Kenapa? Karena dalamnya hati manusia tidak ada yang bisa mengetahui. Dokter hanya bisa melihat segumpal daging saja di dalam tubuh kita. Tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sang pemilik hati dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Itu perkara hati. Hati ini paling berbahaya apalagi di saat bulan suci Ramadan. Ketika kita berpuasa menganggap diri kita paling soleh. Percuma puasa. Ketika diri kita berpuasa tapi hati kita berkata, orang itu masih mengumbar aurat, seperti aku dong menutup aurat. Ibadahnya baik dan lain sebagainya. Hati adalah unsur yang paling riskan dalam hal berbahaya. Dalam unsur-unsur berbahaya, hati itu paling riskan, paling gampang, paling mudah terpeleset. Itu hati. Makanya perlu menjaga hati agar hati nanti tidak menjadi sakit hati. Apabila hati kita menjadi sakit hati karena apa? Iri, dengki, hasud, sombong, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Maka hal ini penting untuk kita semua amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga hati kita, bersihkan hati kita dari segala macam yang membuat pahala-pahala puasa kita berkurang bahkan habis.
Yang kedua, lisan kita. Setelah beriman dengan hati, setelah meyakinkan dengan hati, berpuasa dengan hati, maka berpuasa dengan lisan, beriman dengan lisan. Lisan digunakan untuk hal-hal yang baik. Lisan digunakan untuk berkata-kata yang baik. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Allah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Gunakan lisan untuk berkata yang baik. Hentikan menggunjing orang, memfitnah orang, menggibah orang, ngomong sana kemari, menggosipkan orang dan lain sebagainya. Percuma pahala puasa kita apabila mulut kita tidak kita jaga untuk hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah merealisasikan dengan amal badan perbuatan kita yang terlihat oleh mata. Nah, ini meskipun tidak dijelaskan, kita semua sudah paham seperti apa beribadah dengan amal, dengan badan. Ya, salah satu contohnya adalah sholat, berzakat. Zakat kelihatan dengan badan, dengan tangan, tapi juga dengan hati. Hati juga harus bersedekah, berzakat. Hati pun juga harus ikut serta. Bukan hanya ibadah badan, tapi ibadah qalbu pun penting pada saat bersedekah dan lain sebagainya. Karena percuma sedekah kita banyak, percuma sedekah kita berlimpah, percuma sedekah kita miliaran, apabila hati kita tidak ikhlas dalam memberikan sedekah. Teman-teman ikhwafillah Pawan TV dimanapun berada, insya Allah mudah-mudahan pahala puasa kita pada tahun ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita pada saat bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik kita. Dan doa tertinggi untuk kita semua adalah semoga kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah, hidayah oleh Allah bagi yang belum mendapatkan hidayah, dan Allah berikan kita kesempatan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum semua pada sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih. Saya Uteh Ardi dari Pawan TV mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.